kita bertemu lagi di Mom and Dad e-seminar yang kedua dengan tema yang tidak kalah menarik dari pertemuan kita yang pertama di 2 minggu lalu. Mom and Dad, apa kabarnya? Saya harap semua dalam kondisi yang baik-baik aja. Semua berkumpul bersama keluarga di rumah dan bersama pasangan sudah siap untuk sama-sama kita belajar mengenai mendidik anak yang cerdas emosional. Nah, sudah hadir bersama kita pagi hari ini narasumber yang tentunya berpengalaman dan profesional di bidangnya. Ada hadir bersama kita pagi hari ini Kak Pinkan Margareta Indira, seorang magister psikologi. Pagi Kak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat. Udah masuk Tuhan. minggu ke berapa nih stay at Udah home? sebulan lebih Udah ya. Ini sebulan baru ya? pertama kali keluar nih. Baru pertama kali. Jadi ada perasaan yang berbeda gitu ya. Exactly. Kak Pinkan ini kan adalah seorang dosen, juga trainer, dan juga seorang psikolog. Ya. Kak Pinkan boleh kasih tau ke Mom and Dad sedikit tentang backgroundnya Kak Pinkan? Silakan Kak. Oke. Ya, halo Mom and Dad, selamat pagi. Semoga semua sehat, semuanya bersemangat untuk belajar lagi pagi ini. Perkenalkan, saya Pinkan Margareta. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Psikologi dan juga praktek sebagai psikolog untuk anak dan remaja, dan juga guru sekolah minggu loh saya Kak. Guru sekolah minggu ya? Iya. Waduh. Oke, kira-kira begitu dah Singkatnya perkenalannya gitu ya. Oke. Kak, hari ini tadi kita sempat ngobrol secara singkat, topik yang menarik banget karena ternyata mengenai kecerdasan emosional anak ini sesuatu yang mungkin orang Mom and Dad pernah dengar tapi tidak banyak dibahas. Betul. Ya, jadi pagi hari ini Mom and Dad kita akan sama-sama belajar mengenai mendidik anak yang cerdas emosional, bukan cuma kecerdasan intelektual, Yes. tapi kecerdasan emosional itu penting dan aspek-aspek apa aja yang harus kita perhatikan dalam perkembangannya. Silakan Kak Pinkan. Oke, kita akan masuk. Jadi Mom and Dad, kita perlu sadari bahwa generasi kita nih, orang tua milenial katanya, kita ini besar dengan dididik atau dituntut untuk cerdas secara intelektual, cerdas secara akademik. Nggak salah juga, cerdas intelektual, cerdas akademik perlu. Tapi ternyata untuk nanti ke depan, putra-putri kita nggak cukup dengan cerdas intelektual. Harus ada yang namanya cerdas emosional. Oke, saya akan paparkan dulu kepada Mom and Dad, mengapa sih kecerdasan emosional itu penting untuk generasi alfa. 2 minggu lalu kita sudah belajar soal generasi alfa. Jadi generasi alfa adalah anak-anak yang lahir sejak tahun 2010. Nah, saya akan memaparkan kepada Mom and Dad, paling tidak ada beberapa alasan mengapa generasi alfa butuh kecerdasan emosional. Ini kita berasa sekali nih di yang poin 3 ya. Anak-anak sekarang sejak bayi bahkan itu sudah kenal dengan teknologi. YouTube sudah jadi teman untuk dia nonton, dia bermain, dia meluangkan waktu kalau bosan. Dan di era teknologi yang sangat berkembang ada yang namanya perubahan disruptif. Mom and Dad, hari-hari ini siapa sih yang nyangka 3 bulan lalu kalau kita kemudian harus melakukan semuanya di rumah? Nggak ada yang menduga. Kita mesti belajar di rumah, kita mesti bekerja di rumah. Anda yang tadinya gaptek, tiba-tiba sekarang jago pakai Zoom, jago pakai segala aplikasi. Perubahan seperti ini, seperti perubahan yang disruptif. Perubahan disruptif itu begini, Mom and Dad, patah. Jadi nggak naik pelan-pelan, tapi tiba-tiba patah. Dan Anda harus dengan cepat menyesuaikan diri. Nah, generasi alfa nanti di masa depan tahun 2020, tahun 2030, perubahan yang sangat cepat akan makin sering terjadi. Oleh karena itu kalau mereka tidak punya kecerdasan emosi, mereka akan mudah patah semangat, mereka akan mudah merasa, sudahlah saya nggak bisa ngikutin perkembangan. Oke, selanjutnya, generasi alfa adalah generasi yang paling terdidik secara formal. Anak-anak sekarang kita akan nanti rata-rata sampai S2. S1 udah biasa. Kalau zaman kita sebagai orang tua bisa S1 itu sudah luar biasa. Kalau nanti sekarang anak-anak kita S2 itu yang baru luar biasa, bahkan S3. Tetapi jangan salah, meskipun pendidikan formal tinggi, ternyata mereka kurang keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu apa? Menimbang resiko. Kalau saya ngelakuin ini efeknya apa? Menentukan arah dan tujuan hidup. Berapa banyak anak-anak sekarang remaja nih yang kalau ditanya, kamu mau apa nak dalam hidup? Aduh, apa ya? Saya pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nggak jelas. Bahkan sudah selesai kuliah pun ditanya, nak kamu mau ngapain?
masih bingung juga mau apa. Ini sebetulnya life skill yang juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan kalau seseorang ingin sukses. Alasan kelima, kenapa kecerdasan emosi itu penting bagi generasi alfa. Generasi alfa memiliki akses tak terbatas pada informasi. Anak-anak kita sekarang mau cari informasi apapun tinggal nanya di internet, gitu ya. Apapun bisa ditanya. Tetapi di tengah semua informasi itu justru dibutuhkan kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang fakta, mana yang bukan hoax. Nah, ini juga tidak hanya membutuhkan kemampuan menghafal, tetapi butuh wisdom, butuh kecerdasan secara emosi untuk bisa melihat, menimbang. Alasan selanjutnya adalah generasi alfa adalah generasi yang paling mau kemana-mana bisa. Mom and Dad, zaman kita, dulu kita mau naik pesawat mungkin udah umur 20-an kali gitu ya. Punya paspor umur belasan. Anak sekarang dari baby udah bikin paspor. Udah foto paspor. Mobilitas tinggi. Tidak lagi terbatas fisik kecuali kayak sekarang di karantina. Itu pun kalau di karantina, mereka mau di YouTube atau di sosial media remaja sekarang berteman dengan teman dari negara manapun. Tidak ada batasan. Anda bisa melihat betapa dibutuhkan semakin yang namanya cerdas emosi. Nanti kita akan masuk lebih dalam kepada apa itu cerdas emosi. Dunia yang dihadapi gak cuma dunia fisik, Mom and Dad. Dunia yang dihadapi dunianya luas sekali. Seluas internet itu, itulah dunia yang dihadapi putra-putri kita. Kemudian, putra-putri kita generasi alfa akan mengalami zaman di mana ada karir yang hilang dan ada karir baru yang muncul. Lama-lama nih, seperti yang kita tahu, penjaga tol udah nggak ada. Nanti lama-lama mungkin kalau cuman sekedar pembukuan accounting udah nggak perlu juga kalau semua transaksi sudah digital. Lalu muncullah profesi baru yang sekarang digandrungi anak-anak kita. Influencer, ya, YouTubers. Kerjaannya jalan-jalan, makan, nyicipin, nge-review, dapat duit. Ini hal-hal yang totally tidak ada di zaman kita. Nah, balik lagi saya ingatkan Mom and Dad, kita perlu untuk dengan sadar bersedia berubah. Kalau dulu cara-cara kita dibesarkan dengan penekanan pada cerdas intelektual, udah nggak cukup lagi. Mari dengan rendah hati kita mau untuk belajar. Untuk menyeimbangkan, menambahkan cerdas emosi buat anak-anak kita. Selanjutnya, ini dengan cepat saja nih ya, saya tunjukkan apa sih yang dibutuhkan oleh generasi alfa nanti ketika mereka di dunia kerja. Mom and Dad bisa lihat. Keterampilan digital itu menjadi yang utama. Lalu kreativitas. Teamwork, bisa bekerja sama. Memecahkan masalah. Kemampuan presentasi menyatakan pendapat. Berpikir kritis. Dan keterampilan komunikasi. Udah gak ada lagi yang namanya menghafal berbuku-buku, udah gak ada. Hafalan sudah dilakukan oleh artificial intelligence. Segala moda pencari data di internet itu sudah melakukan yang namanya hafalan. Udah nggak butuh lagi. Lalu kualitas karakter apa? Keingintahuan. Adaptabilitas, bisa menyesuaikan diri kalau situasi berubah. Biasanya sekolah di kelas, biasanya ketemu teman. Sekarang sekolah di rumah ketemu mamahnya. Suka ada meme yang bilang gini, mama saya lebih galak daripada guru saya gitu ya. Bagaimana anak harus menyesuaikan diri. Kalau orang tuanya udah stres ngajarin gak bisa, anaknya juga mesti bisa adaptable. Mamanya, papanya juga mesti bisa adaptable. Kepekaan budaya. Anak sekarang akan harus bisa berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Nggak cuma budaya satu Indonesia, tapi budaya negara yang berbeda. Ketekunan, persistensi, inisiatif, dan kepemimpinan. Mom and Dad lihat semuanya terkait dengan kecerdasan emosi. Oke, lihat generasi alfa dibandingkan dengan generasi kita. Saya mau mungkin beberapa poin saja yang akan saya fokuskan. Mom and Dad bisa baca sendiri. Coba lihat fokus tujuan sekolah. Generasi kita Mom and Dad, hasil ujian mesti tinggi, NEM mesti tinggi. Generasi alfa bukan masalah nilai. Seperti sekarang, siapa yang pernah sangka ujian nasional akan gak ada? Tidak pernah kita terpikir. Ternyata ujian nasional karena situasi khusus bisa ditiadakan.
Yang diminta dari generasi alfa nanti adalah keterampilan belajar. Keterampilan belajar itu begini, Mom and Dad. Disodorkan apapun, barang baru, hal baru, dia mesti bisa belajar dengan cepat. Jadi sudah nggak lagi bilang gini, saya nggak diajar itu di sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah, di bangku kuliah, itu hanya basic. Nantinya di dunia kerja, generasi anak-anak kita harus dengan cepat bisa belajar hal baru. Nah, mampu belajar hal baru, ini nggak cuma bicara soal intelektual, tapi bicara soal kemauan, motivasi. Kalau sudah begini, ya saya kan nggak diajar, mestinya saya nggak diminta melakukan ini. Waduh, di dunia kerja udah lewat tuh, nggak kepake. Sekarang disodorin apapun, harus bisa. Belajar sendiri, pakai tools yang ada. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dari paparan-paparan saya ini, perubahan sedang terjadi dengan cepat dan pasti. Satu-satunya yang pasti sekarang ini adalah ketidakpastian ada perubahan. Nah, hendaknya Mom and Dad kita bisa mempersiapkan putra-putri kita untuk fleksibel, adaptif, untuk bisa mengatasi perubahan. Kabar baiknya Mom and Dad, dari semua hal yang berubah, ada kok yang gak berubah. Supaya kita gak khawatir ya, kok semua berubah lalu bagaimana? 3 hal yang tidak berubah. Namanya manusia. Butuh diterima. Acceptance. Seberapapun dia, seperti apapun dia butuh penerimaan. Lalu butuh dikasihi dan butuh komunitas. Komunitas paling kecil yang dimiliki manusia adalah keluarga. Hari-hari ini berkat dari kita dikurung di rumah atau di kuarantina di rumah adalah Anda punya begitu banyak waktu bersama keluarga. So Mom and Dad, meskipun ada banyak perubahan, tapi nanti kita akan fokus kepada satu hal, bagaimana kebutuhan emosional untuk diterima, dikasihi, dan bersosialisasi. Ini semua kaitannya dengan cerdas emosi. Itu sebenarnya tidak berubah dari zaman ke zaman. Kira-kira begitu, Kak Reza, untuk poin pertama, mengapa sih kecerdasan emosi itu penting? Ya, jadi Kak Pingkan, kita berhadapan dengan satu generasi yang bisa dibilang hampir totally different dengan waktu para orang tua ini masih kecil. Betul. Kenapa? Karena teknologi yang hadir dan mempercepat segala sesuatu, termasuk prosesnya membuat terciptanya karakteristik yang berbeda dari generasi alfa. Nah, secara singkat Kak, seberapa jauh sih bedanya antara si generasi alfa ini dengan, berarti kan orang tuanya ini mungkin sekarang ini sekitar umur 30 akhir, 30-an sampai 40-an gitu mungkin. Generasi Y ya? Ya. Generasi Y atau X akhir. Generasi Y ya, atau X akhir. Ya. Nah, seberapa beda ya antara para orang tua dengan generasi alfa ini? Kalau tadi kita lihat kan teknologi dan digital ini benar-benar jadi satu pembatas yang jelas. Betul. Gitu ya. Ada apa lagi yang membedakan karakteristik antara generasi para orang tua dengan si generasi alfa ini sih? Jadi orang tua ini kan rata-rata X akhir Y ya. Kalau Z sekarang dia masih belum menikah lah ya, masih teens gitu ya. Memang pembeda utama perubahan besar ditemukannya internet, teknologi. Lalu juga sains yang sangat berkembang, itu seiring ya. Ketika teknologi berkembang, sains berkembang, maka apa yang selama ini belum diketahui menjadi lebih cepat diketahui. Lebih cepat diketahui. Informasi itu juga bukan lagi banyak. Menurut saya sudah membludak, membanjir. Bahkan nggak bisa lagi kita hanya naif semua informasi diterima. Ini kan kelihatan ya, kalau yang generasi X gitu, yang kelahiran sebelum 80-an, baca apapun misalnya di sosial media langsung wah ini bener nih, nah gitu. Sementara atau kegagapan generasi X kadang kalau pakai sosmed untuk meluapkan hal-hal yang personal gitu, emosional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua itu tidak skillful digitally, kalau boleh dibilang ya. Jadi dunia kita ini sekarang kayak ada dunia nyata, lalu ada dunia virtual. Nah, kita yang lahir sebelum teknologi internet, kita ini memang terbiasa berperilaku, bersikap di dunia nyata. Tanpa sadar, kadang-kadang kita kebablasan, kita bawa nih perilaku kita di dunia nyata ke dunia maya, tanpa kita tuh aware. Misal lah, contoh sederhana, bikin status nih. Kan prinsipnya kalau di dunia digital, apapun yang pernah Anda tulis, meskipun kemudian 3 menit kemudian Anda down kan, berapa peluang 3 menit itu sudah di-capture oleh orang?
Berapa Jadi banyak orang yang melihat ya? awareness bahwa dunia digital itu punya different system, cara yang berbeda, rules yang berbeda. Belum kalau kita bicara keamanan. Ini pun kita masih tergagap-gagap. Nggak cuman kita, apalagi anak-anak kita. Jadi salah satu yang saya ingin tekankan adalah mom and dad kita perlu rendah hati untuk mau terus belajar. Karena kalau saya lihat sekarang kita mom and dad udah jagoan jagain anak-anak kita di dunia nyata. Nah, Anda nggak akan lepaskan anak Anda dengan orang asing. bahkan Ya, ada alatnya yang deteksi ya itu yang karet gitu Iya. ya. Tapi coba seberapa kita yakin kita cukup skillful, cukup terampil untuk menjagai anak-anak kita di dunia maya. Nah, Kalau kita sendiri juga masih tergagap-gagap. Nah, lalu terkait dengan itu, generasi kita yang lebih tua ini biasanya mindsetnya tuh mindset nggak mau belajar hal baru. Jadi kalau misalnya apa-apa, boleh kita nanya sama generasi yang lebih muda, ini gimana sih kok nggak bisa login misalnya gitu ya. Tapi jangan terus kebablasan suruh dianya anak kita atau sepupu kita atau yang lebih muda yang do that. yang ambil alih. Ya, meskipun dengan cara yang terbata-bata, berulang kali, bersedialah untuk belajar. Apalagi kalau Anda masih punya anak yang butuh didampingi ya. Mau tidak mau Anda juga harus terus Harus belajar. ikuti ya. Dengan cara apapun cari yang petunjuk praktis, misalnya keamanan sosial media, carilah itu semua ada di internet. Tinggal googling langsung dapat. Exactly. Kuncinya mau belajar. Demi apa? Demi mendampingi anak-anak kita, menurut saya ya. Nah, 2 minggu lalu kan bersama dengan Kak Pusda kita udah membahas mengenai digital best friend buat Yes. mereka. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam di sisi kecerdasan emosional. Betul. Nah, Kak, apa hubungannya antara perkembangan digital dengan perkembangan kecerdasan emosional anak? Apakah itu berperan besar Ya. atau sebenarnya ini adalah dua hal yang masing-masing perlu dipelajari? Oke. Perkembangan digital membuat kita punya banyak sekali data dan informasi. Data dan informasi ini akan dimasuk ke dalam psikis anak melalui apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Jadi melalui panca indera ya, itu semua data dan informasi akan masuk. Nah, di dalam psikis anak, selain data itu masuk di pikiran atau bahasa psikologisnya kognitif, selain masuk di logika dia, itu juga akan masuk di aspek emosi. Jadi psikis manusia itu ada aspek kognitif, ada atau pikiran, logika, dan ada aspek afektif atau emosi, perasaan. Jadi banjirnya informasi itu pasti akan juga membanjiri aspek pikiran dan aspek emosi. Nah, pikiran dan emosi ini kan kemudian berkombinasi melahirkan keinginan, melahirkan kehendak. Misalnya begini, dari kecil nih udah nonton misalnya tayangan-tayangan dari internet gitu ya. Nonton atau membesar menjadi remaja, dia lihat postingan-postingan influencer, maka dia senang gitu. Ini kayaknya kalau saya ambil contoh remaja nih, kalau udah pakai kaos brand itu atau sepatu brand itu tuh kayaknya nge-like banyak banget. Nge-like banyak banget itu kan bukan logika, tapi rasa, emosi. Kalau gue pakai brand itu, kayaknya aku juga bakal disukai, diakui. Nah, jadi antara apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan, muncullah keinginan dan kehendak. Oke. Orang tua sekarang kan pada pusing, anaknya minta brand ini, minta brand itu gitu ya. Mesti ini karena teman-teman pakai gadget itu gitu. Iya. Nah, tapi kan perkembangan teknologi ini bukan terjadi 2-3 tahun belakangan Kak ya. Tapi sudah mungkin lebih dari 10 tahun. Ya. Bahkan Tahun 2000. Iya. 2000-an kali ya. 2000-an ya. Jadi bisa dibilang sudah hampir 20 tahun. Yes. Artinya sudah ada apalagi tadi generasi alfa bermula dari usia 2010. Artinya kurang lebih sudah ada 9 sampai 10 tahun generasi ini dididik oleh teknologi dan digital. Ya. Nah, saya sempat lihat di slide-nya di materinya ada status kesehatan mental remaja Indonesia. Boleh dipaparkan nggak Kak? Kondisinya seperti apa sih saat ini? Ya. Ini juga saya siapkan untuk menjadi bukti bahwa begini, lepas dari semua perubahan Bapak Ibu, Mom and Dad, yang tidak berubah
adalah kebutuhan emosi, kebutuhan jiwa. Kenapa? Data ini diambil oleh WHO, survei kepada remaja di Indonesia, dirilis tahun 2017, diambilnya pada tahun data 2015. Jadi kira-kira yang mengisi survei ini sekarang itu sudah sekitar usia 20-an ya. Jadi masuk generasi Z sebelum Alpha. Anda lihat, di balik semua kemajuan teknologi, tetapi masalah kesehatan mental yang utama ternyata adalah keinginan untuk bunuh diri. 5% ada. Jangan membayangkan Mom and Dad 5% itu kecil. Sekarang gini, kalau ada 100 remaja di satu sekolah, 5%-nya 5 orang. Kalau kemudian 5 orang itu sudah punya ide bunuh diri, apa enggak kita ini hati miris? Gitu ya, apalagi kalau 1000. Kalau Anda 1000, nah ini di Indonesia populasinya adalah 23,4 juta. Kalau 5%-nya sudah punya kepikiran bunuh diri, lalu 6% sudah bikin rencana mau bunuh dirinya pakai gaya apa. Yang 4% sudah pernah mencoba. Ini alarm betul Mom and Dad bahwa di tengah semua modernisasi ada kekosongan di dalam jiwa sampai remaja kita merasakan bahwa hidup tuh nggak berharga dan diakhiri saja. Nggak punya hope, nggak punya harapan, nggak punya daya juang, nggak punya keinginan untuk memperjuangkan kehidupan. Lalu yang lainnya ada masalah cemas. Kesepian, cemas 5%, kesepian 7%, 3% nggak punya teman. Mom and Dad di tengah semua riuh rendahnya berteman di sosial media ratusan ribuan, anak-anak kita itu kesepian sesungguhnya. Di tengah mereka seakan-akan nggak butuh kita sebagai keluarga. Jauh di dalam hatinya mereka kesepian. Nah, kaitannya lagi, kalau mengalami masalah kesehatan mental, remaja akan lari kepada yang namanya substans semacam narkoba, alkohol, minimal rokok. Jadi, Mom and Dad, ini kait-mengkait antara kondisi kesehatan mental remaja dengan memilih menggunakan alkohol, rokok, dan sebagainya. Lalu juga kaitannya nanti dengan relasi di sekolah ketika dia dibully, ketika dia merasa nggak punya teman, ketika dia merasa 40% remaja merasa temannya itu membantu. Berarti 60% merasa dia nggak punya teman yang membantu. Lebih banyak remaja yang merasa bahwa teman-teman yang dia punya ini tidak kind, tidak baik, tidak membantu. 21% merasa dia dibully. Kaitannya sama orang tua, relasi dengan orang tua, hanya 34% remaja yang mengatakan bahwa orang tuanya itu mengerti kecemasannya, mengerti masalah mereka. Jadi ada sekitar 76% remaja yang mempersepsikan orang tua saya itu nggak paham saya, nggak ngerti saya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau Mom and Dad lihat, masalah emosi-emosi remaja, masalah kesehatan mental kaitannya banyak dengan emosi pada remaja. Aspek-aspek yang terkait adalah gini, relasi dengan orang tua, relasi dengan teman, dan kemudian dia melarikan diri kepada substans narkoba dan sebagainya. Kalau saya boleh tambahkan lagi, nanti kita akan tambahkan addiction pada games, addiction pada sosial media. Karena intinya sama, adiksi mau sama rokok, mau sama alkohol, mau sama games, kata kunci perilakunya kecanduannya. Tinggal nyanduknya ke apa mah bisa berbagai jenis. Jadi intinya ketika anak tidak punya relasi yang baik dengan orang tua, tidak punya relasi yang baik dengan teman, maka dia akan lebih cenderung mengalami gangguan ataupun kesehatan mental yang terganggu, dan dia akan mencari kompensasi atau pelarian kepada narkoba, kepada gadget, sosial media dan sebagainya. Jadi penyalahgunaan hal-hal yang ada di sekitarnya. Di poin ini kita semakin mengerti bahwa cerdas emosi ini juga dibutuhkan untuk seorang anak bisa mengelola dirinya, menavigasi dirinya. Saya suka pakai kata navigasi. Jadi mengatur navigator itu pengemudi begitu. Bayangkan kalau dia adalah kapal besar di tengah laut samudra, dia bisa menavigasi dirinya di tengah zaman yang terus berubah, di tengah zaman yang penuh badai, dia bisa tetap steady mengarah pada tujuan. Kak, apakah data ini muncul akibat gagalnya para orang tua
atau mungkin saya tidak menggunakan kata gagal, tapi kurangnya informasi yang para orang tua terima mengenai pentingnya kecerdasan emosi. Apakah angka ini muncul akibat kurangnya informasi atau pengajaran mengenai kecerdasan emosi? Menurut Kak Pinkan? Saya kira saya akan menjawab begini. Kita sebagai orang tua sebetulnya adalah pekerjaan yang sulit ya, orang tua itu. Tapi kita nggak pernah dibekali secara formal. Biasanya kita otomatis akan copy paste apa yang Dari kita dapat atas. dari orang tua. Atau kalau kita nggak suka dengan apa yang diperlakukan orang tua ke kita akan coba opposite, lawannya. Cari cara baru ya? Cara baru. Jadi sementara puji Tuhannya adalah tadi saya bilang sains berkembang. Yeah. Termasuk salah satunya psikologi gitu ya, neuroscience, memberi kita banyak informasi bahwa sesungguhnya ada loh cara-cara yang bisa dilakukan supaya di dalam kita mendampingi anak-anak kita dengan dunia yang terus berubah, at least ada hal-hal yang bisa jadi upaya optimal. Saya nggak bilang perfect karena tidak ada orang tua perfect, tidak ada orang tua sempurna. Mom and Dad jangan berusaha jadi sempurna, nanti frustrasi. Tapi lakukan yang terbaik sehari demi sehari. Apa yang Anda sudah tahu, Anda coba praktekkan. Apa yang sudah Anda tahu, Anda praktekkan. Jadi tidak menaruh tekanan yang terlalu besar juga pada diri kita. Ya. Tapi penting untuk kita terus belajar, cari tahu. Karena seperti yang tadi Kak Pinkan bilang bahwa selama ini mungkin kita terlalu terfokus pada kecerdasan intelektual. Ya, mungkin kita fokus pada misalnya kursus anak atau hal-hal skills lainnya. Tapi ternyata pagi hari ini kita belajar bahwa kecerdasan emosi anak itu penting untuk dipahami dan mengerti bagaimana kita bisa membantu mengembangkan kecerdasan emosi anak. Contoh nih ya Kak Reza, berapa banyak orang tua kan sekarang sekolah-sekolah sudah nggak bikin ranking. Iya. Tapi berapa banyak orang tua yang akan mendekati wali kelas, coba dong Pak tunjukkan daftarnya, tetap aja pengen tahu anak saya posisi di keberapa gitu. Ini kan sebetulnya cerminan dari tanpa sadar loh ya. Dan saya nggak menyalahkan karena kita besar dengan itu Kak Reza. Betul. Kita besar dengan sebuah tanpa sadar tuh gini, kita akan membanggakan orang tua kalau kita ranking misalnya gitu ya. Sementara sistem pendidikan sudah bikin gini, tentukan KKM, batas minimal. Kemampuan minimalnya anak mesti sampai sini. Kalau itu sudah lolos, ya udah gitu. Nah, ini yang saya mengajak Mom and Dad untuk kita nggak defensif. Maksudnya gini, kita sadar yes, orang tua kita sudah membesarkan dengan cara terbaik dan pada saat eranya itu oke. Kita jadi orang loh sekarang. Tapi gitu sekarang ya. semua sudah berubah. Tapi eranya berubah. Itu makanya kenapa tadi di sesi awal saya ajukan argumentasi kenapa kita perlu berubah. Bukan karena apa yang kita tahu itu salah, bukan. Tapi udah nggak pas lagi. Sudah tidak terlalu relevan. Exactly, zamannya berubah. Dan kita juga harus bersedia untuk berubah. Oke, nah dari awal selama hampir 30 menit, kita banyak sekali menyebut mengenai kecerdasan emosi anak. Kak Pinkan tell us more tentang kecerdasan emosi atau bahkan mungkin lebih dasar lagi, emosi anak tuh seperti apa sih Kak? Saya coba jelaskan ya. Silakan. Sekarang kita masuk Mom and Dad tentang seperti apa sih perkembangan emosi anak. Saya akan menggunakan perspektif neuroscience. Jadi Mom and Dad, kita bersyukur kita hidup di era yang sangat modern, di mana ilmu kedokteran sudah sangat maju, sehingga manusia itu sudah bisa melihat apa yang terjadi di otaknya. Kalau zaman dulu belum ada scan, belum ada MRI, manusia ini bawa benda 3 kilo di kepala tapi nggak ngerti apa yang terjadi di dalamnya. Hari-hari ini teknologi sudah sedemikian maju sehingga kita diberi informasi tentang neuroscience. Nah, agak sedikit data-data scientific, tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya Mama and Dad bisa paham. Sebelum masuk ke sana, saya mau membedakan dulu apa itu emosi dan perasaan. Seringkali kita pikir emosi dan perasaan itu sama. Padahal ada bedanya. Saya jelaskan perasaan dulu ya. Perasaan itu gini, pengalaman diri sendiri merasakan segala stimulasi atau informasi yang masuk lewat indera, panca indera kita. Jadi misalnya, ruangan ini saya rasa terang, bisa gitu.
Anda lapar nih, lambung kosong, maka perut Anda merasa lapar. Itu perasaan. Anda di ruangan ini misalnya merasa suhunya terlalu panas. Itu perasaan. Jadi perasaan murni terjadi di dalam mentalnya. Biasanya perasaan kita akan kelompokkan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, emosi itu jauh lebih dalam daripada perasaan. Emosi adalah pola reaksi manusia terhadap sesuatu yang dia alami, sesuatu yang dia rasakan, sesuatu yang dihadapi. Nah, emosi melibatkan fisik, melibatkan perilaku, dan melibatkan pengalaman. Jadi di dalam emosi ada perasaan, gampangnya mah begitu. Di dalam emosi ada perasaan, dan emosi ini skemanya lebih menetap. Contoh misalnya, Anda sering bilang, iya dia mah orangnya emosional banget. Nah, biasanya tuh artinya emosional banget tuh orang yang kalau ada sesuatu dengan cepat bereaksinya pakai emosi. Entah marah, entah happy banget gitu. Ada orang yang Anda bilang, dia mah orangnya kayak kurang emosi. Itu sebetulnya lebih menunjukkan karakter atau tipe reaksi manusia terhadap sesuatu yang dia alami. Itu emosi. Nah, sekarang kita go deep ya, apa itu cerdas emosi? Cerdas emosi memang baru ditemukan di akhir-akhir ini. Penemunya nanti kalau Mama and Dad ingin lihat ada yang namanya Goleman. Itu yang menemukan istilah cerdas emosi. Definisinya adalah begini. Kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan-perasaannya sehingga bisa diekspresikan dengan pantas dan efektif. Merasa marah itu manusiawi. Tapi apakah kemudian di tempat umum Anda meledakkan kemarahan dan kemudian memukul orang? Nah, itu tidak patut. Itu tidak efektif karena tidak menyelesaikan masalah. Jadi orang yang cerdas emosi bukan berarti nggak merasakan emosinya. Dia merasakan. Tapi dia punya kemampuan untuk mengelola supaya ekspresi perasaannya itu pantas, patut, sesuai dengan norma sosial. Dan kemudian jelas tujuannya. Kalau marah itu kan Anda ingin menyatakan ketidaksetujuan. Anda tidak sependapat. Nah, supaya orang nangkep tidak sependapatnya, daripada Anda bentak orang itu, yang ada orang lain malah tersinggung duluan, tapi pesan Anda nggak nyampe. Saya kasih contoh nih, orang tua. Anak kita berperilaku salah. Anda ingin mengkoreksi perilakunya. Misalnya, nih di zaman belajar di rumah, bangunnya tiba-tiba jam 11 siang baru bangun gitu ya. Lalu Anda ingin mengoreksi, kan goalnya Anda orang tua, Anda ingin mengoreksi supaya bangunnya jangan sampai jam 11 nak gitu. Tapi ketika Anda sampaikan, Anda marah nih. Lalu Anda sampaikan dengan omelan panjang lebar nada tinggi. Kalau anak Anda ini remaja, saya hampir pastikan isi pesannya nggak akan nyampe. Yang ada nada tinggi Anda itu sudah menyinggung perasaan dia. Dan dia akan tutup kupingnya, diem aja iya, terus melengos pergi. Nggak efektif. Apa yang Anda ekspresikan tidak efektif mencapai tujuan. Sehingga akhirnya kita dengar kan, di rumah udah mulai nada tinggi terus karena orang tuanya frustrasi, anaknya juga frustrasi. Jadi cerdas emosi itu ya contohnya nanti kita akan lihat lebih dalam. Nah, orang yang cerdas emosi ada 5 cirinya ya, Mom and Dad. 1, self-awareness, sadar diri. Sadar apa yang dirasa. Rasa itu banyak Mom and Dad. Ada senang, sedih, marah, kecewa, murka, apalagi prihatin. Jadi rasa itu banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan banyak sekali rasa yang dirasakan manusia. 1, dia sadar. 2, dia bisa mengelola rasa dirinya. Lalu 3, ini penting banget. Saya sering dapat klien sekarang, orang tua datang, anak saya nggak punya motivasi. Cerdas emosi adalah orang yang bisa menggerakkan dirinya, memotivasi dirinya. Hari-hari ini sebulan lebih kita di kuarantina, mulai ada orang yang motivasinya turun. Udah lagi gak semangat. Tapi orang-orang yang cerdas emosi di hari-hari seperti ini, dia bisa menemukan cara untuk memboost up, membangkitkan dirinya lagi. Yuk ngelakuin sesuatu, yuk kita coba sesuatu yang lain. Lalu yang keempat adalah bisa berempati.
Hari-hari ini yang namanya empati penting banget, berasa banget. Contoh, kita sehat, nggak kena virus. Tapi kenapa sih kita mesti pakai masker kalau kemana-mana? Kenapa sih kita mesti berjarak? Kenapa kita mesti ada di rumah? Karena kita berempati dengan para orang-orang yang sudah kena, orang-orang yang rawan usianya kena, dengan tenaga medis yang sedang berjuang. Nah itu empati. Cerdas emosi ada di situ. Lalu yang terakhir adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu begini, Mom and Dad. Pernah perhatikan kalau anak beda-beda. Ada anak yang masuk kelas baru, langsung bisa kenalan. Nah, saya Rani, kamu siapa? Misalnya gitu kalau anak SD ya. Ada anak yang mojok aja, nunduk, ngelihatnya takut-takut. Nah, keterampilan sosial memperkenalkan diri, kemudian menjalin pertemanan, kemudian ngobrol basa-basi sampai akhirnya bisa obrolannya mendalam. Lalu sampai kepada, nah ini yang banyak anak-anak sekarang tuh struggle banget. Kalau berkonflik gimana? Remaja-remaja sekarang kenapa banyak membuli? Ketika temannya mulai berbeda, wah sudah diserang, kumpulin teman-teman lain, yuk kita kucilkan dia. Itu tidak terampil secara sosial. Beda pendapat, namanya manusia mah wajar. Nah bagaimana cara menegosiasikan, bagaimana cara meminta maaf kalau salah, bagaimana cara kalau memaafkan orang yang salah sama kita, itu semua adalah keterampilan sosial. Jadi semoga Mom and Dad bisa lihat ya, betapa pentingnya cerdas emosi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang IQ-nya tinggi banget, tapi kecerdasan emosinya bermasalah. Akhirnya dalam kehidupan pribadinya juga bermasalah, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pemahaman neuroscience-nya. Oke, Mom and Dad, saya ingin sekali mengingatkan Mom and Dad satu fakta. Anak-anak kita berkembang itu bertahap. Kata kuncinya bertahap. Kenapa saya bilang ini? Saya sering kali dengar Mom and Dad yang bilang gini, kan udah dikasih tahu berulang kali, kenapa nggak berubah juga? Yang diomongin kayak gitu tuh anak umur 6 tahun. Saya sambil bercanda, saya bilang sama Mom and Dad, Mam, dia baru 6 tahun hidup di bumi. Gitu ya. Kadang-kadang kita orang tua ini nggak sabar. Atau kalimat yang kayak gini, masa sih gitu aja nggak tahu? Kalau anak Anda itu sudah tahu, dia nggak butuh orang tua. Dia nggak butuh orang dewasa di sekitarnya untuk menuntun dan memberitahu. Saya akan paparkan kepada Mom and Dad bukti-bukti saintifik dari apa yang saya katakan ini ya. Oke, kan otak manusia itu pusat kendali semuanya Mom and Dad. Jadi di otak kita ini panel kontrol gitu ya, pusat kendali semuanya. Makanya kenapa kalau kita naik motor harus pakai helm, itu melindungi pusat kendali. Kalau sampai cedera apa-apa ini bahaya banget. Mom and Dad, perkembangan otak anak 90% terjadi sampai usia 5 tahun. Di poin ini Anda bisa mengerti kenapa sering dibilang balita adalah golden age gitu ya. Masa emas, masa di mana stimulasi mesti dilakukan optimal. Nah, coba lihat yang warna ungu itu, 10% perkembangan otak setelah 5 tahun. Nah, saya mau kasih tahu, perkembangan yang 10% ini perkembangan otak yang bagian apa? Ini gambarnya. Mom and Dad lihat ya, itu usia 5 sampai usia 20. Kalau sudah makin biru itu artinya sudah makin matang terjadi perkembangannya. Nah, Anda lihat otak bagian depan, kalau di situ kelihatannya yang atas jadinya ya, yang atas. Yang atas itu baru matang usia 20. Otak bagian depan, jadi yang jidatnya Mom and Dad tuh, itu di bagian situ tuh, bagian depan dan atas, ini adalah otak rasional, otak moral, otak berpikir. Itu baru matang umur 20 Mom and Dad. Jadi kalau Anda punya anak usia 11 tahun diomongin berkali-kali masih belum lurus-lurus juga, saya akan bilang dengan semangat Mom and Dad, tunggu sampai umur 20 ya gitu. Jadi jangan break heart, jangan patah semangat. Nantikan, karena ini memang tadi yang saya katakan anak berkembang dengan tahapan. Mom and Dad, pencipta kehidupan, Tuhan memberi Anda sampai sekitar 20 tahun, itu momen Anda. Bersabarlah. Oke, sekarang saya masuk lebih dalam. Otak anak ini terdiri dari apa saja? Kita kan selama ini lihat anak kita tuh cuman perilakunya aja. Saya ajak Mom and Dad untuk melihat lebih dalam.
Nah lihat, ada 3 bagian otak. Yang pertama otak reptil, karena ini sama dengan yang ada di reptil. Lalu ada otak mamalia, itu yang ungu, warna ungu. Otak emosi, dan ada otak rasional, itu yang paling atas. Yang tadi saya singgung akan matang di usia 20. Mom and Dad, otak yang moral, yang kita pengen banget anak segera matang ini, disinilah ada kreativitas, imajinasi, pemecahan masalah, self-awareness, kesadaran diri, nalar gitu ya. Lalu kebaikan, empati, dan kepedulian. Kita sering orang bilang gini, ini yang namanya manusia. Manusia tuh kalau udah punya kualitas kayak gini. Nah saya mau kasih tahu kabar baiknya. Riset membuktikan ini baru umur 20-an matang. Jadi sabar-sabar ya Mom and Dad, dampingi anak-anak Anda. Nah, otak limbik atau otak emosi adalah otak yang bertanggung jawab untuk bereaksi secara emosi. Emosinya apa saja? Ada sistem rasa takut, murka, cemas karena berpisah, ikatan sosial jadi berelasi dengan orang lain, bermain, keinginan, eksplorasi, dan juga hawa nafsu. Nah otak yang paling bawah ini otak yang mengelola unsur biologis. Makanya kalau Mama and Dad pernah dengar mungkin ada orang yang celaka nggak kenapa-kenapa tapi kena batang otak kemudian langsung meninggal. Why? Karena memang otak bagian reptilian brain adalah otak yang bertanggung jawab untuk unsur fisik, lapar, pencernaan, bernafas, sirkulasi, keseimbangan, semua yang terkait dengan fisik. Nah anak Anda punya 3 itu. Pada saat dia lahir yang sudah matang lebih dahulu, cukup matang, tentu otak reptilian, otak limbik sudah ada. Nah, yang masih belum matang adalah otak rasional. Matang itu apa sih? Ini saya mau tunjukkan. Mom and Dad, Tuhan itu mengaruniakan anak kita 200 miliar lebih sel syaraf di otaknya pada saat dia lahir. Tapi pijaran lampu itu yang Anda lihat di gambar, koneksi antar sel syaraf belum terjadi. Jadi cuman ada sel syarafnya, koneksinya belum terjadi. Saya mau ajak Mom and Dad membayangkan begini. Betapa indahnya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Mom and Dad. Tuhan kasih Anda potensinya. Jadi di otak anak-anak Anda ada 200 miliar sel syaraf. Tapi bagaimana koneksi yang terjadi akan ditentukan oleh bagaimana pengalaman anak Anda dengan Anda sebagai orang terdekat di usia golden age 5-6 tahunnya. Jadi Anda akan seperti pemahat. Saya analogikan begini. Bayangkan anak Anda seperti tanah liat dan Anda itu yang membentuk. Tuhan kasih Anda tanah liatnya, Anda punya kesempatan di masa golden age untuk membentuk seperti apa koneksi-koneksi itu. Luar biasa, Mom and Dad. Makanya saya sekarang paham, orang bilang kalau Anda diberi anak itu Anda anugerah dari Tuhan. Ada kepercayaan, Anda dianggap sebagai mitranya Tuhan untuk membentuk anak ini. Nah ini gambar ini menunjukkan Mom and Dad, lihat koneksi yang terjadi pada saat lahir 15 bulan 2-3 tahun. Makin banyak koneksinya, itu sel-sel syaraf ya Mom and Dad. Ini membuktikan kepada kita bahwa mendidik anak itu bukan cuman soal mendidik perilaku di luar. Tapi apakah dengan sadar Anda mengerti bahwa dengan koneksi orang tua anak, relasi Anda dengan anak secara emosional itu akan membentuk pengalaman sel-sel otak rasional anak. Jadi otak bagian atas, neokorteks, itu akan terjadi, akan matang oleh pengalaman interaksi anak dengan orang tua. Oke. Kalau pola asuh Anda merespon pada emosi anak Anda, maka itu akan membentuk kaitan-kaitan yang penting di otak anak. Merespon emosi itu begini, Mom and Dad. Kalau anak Anda gusar, ini biasanya kalau anak usia 2 tahun, tiba-tiba nangis berkepanjangan, atau 1 tahun nangis berkepanjangan. Kalau Anda memilih mengabaikan, maka Anda tidak merespon secara emosi. Kalau Anda memilih membentak anak itu, yang Anda sasar itu bukan otak rasionalnya, tapi yang Anda sasar adalah otak emosinya. Jadi masih ingat ya, ada otak rasional, ada otak emosi. Kita bahas di situ dulu. Kalau anak Anda menangis, ini sering terjadi anak yang tantrum, umur 2-3 tahun mulai itu. Tantrum tuh begini, Mom and Dad, nangis berguling-guling minta sesuatu gitu ya, sampai Anda sendiri bingung, ini anak kenapa? Yang perlu Mom and Dad ketahui, ingat,
Otak emosinya sudah ada, tetapi otak rasional belum ada. Jadi kalau saya membayangkan jadi anak ini itu begini. Dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa, tapi dia sendiri juga belum ngerti bagaimana harus menghandle dirinya. Mama and Dad bisa melihat, anak-anak kita tuh bukan nakal, bukan mau memanipulasi Anda, tapi karena otak rasionalnya belum matang, dia juga belum ngerti how to handle big emotion, emosi-emosi besar yang dia rasakan. Nah, tidakkah sangat indah ketika Tuhan mempercayakan kepada Anda sebagai orang tua untuk mengajari, mendampingi dia deal dengan emotion itu. Luar biasa, Mama and Dad. Jadi ini akan saya tunjukkan juga. Otak rasional anak belum selesai, sehingga otak emosi yang akan lebih mendominasi, dan otak reptil juga mendominasi. Makanya kalau bayi lapar, nggak peduli, pokoknya nangis gitu kan. Itu sebetulnya untuk survival Mom and Dad. Karena dia belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa bikin susu sendiri, belum bisa cari makan sendiri. Jadi dia harus menangis untuk supaya dia tetap hidup. Itu survival. Nah, di dalam sistem emosi dan insting di otak bagian bawah, ini yang akan membuat anak itu jadi galau lah, saya pakai istilah yang sekarang ya. Jadi kalau anak-anak sampai remaja masih galau, saya mau bilang Mom and Dad, itu sebetulnya adalah masa momen di mana Anda bisa connect dengan anak-anak Anda. Kalau anak Anda happy go lucky kids, dia nggak butuh Anda. Tapi justru karena ada masa-masa dia struggling, dia galau, itu masa di mana Anda sebagai orang tua masuk untuk mendidik, untuk teaching. Jadi, Mom and Dad, saya ajak Anda untuk bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Seringkali kita overwhelmed dengan perilaku anak-anak kita, terus kita bilang anak nakal, anak nggak ngerti, orang tua lagi susah. Bagaimana kalau saya tawarkan perspektif begini? Bisa jadi dia begitu karena dia juga belum tahu how to handle emosi yang dirasakan. Dan neuroscience membuktikan kepada kita bahwa kapasitas itu baru akan bisa matang di usia 20-an. Syukur-syukur kalau matang. Matang tuh begini, karena dilatih oleh orang tua yang juga peka dan cerdas emosi, dia jadi matang. Tapi bisa nggak ada orang yang udah sampai umur 40 tahun kelakuannya kayak anak-anak kalau marah? Bisa. Kita temukan orang yang sudah tua, tapi kalau dia marah atau dia kecewa, kelakuannya nggak beda sama anak tantrum 2-3 tahun, ngamuk, pukul orang dan sebagainya. Jadi, betapa sangat penting bahwa relasi Mom and Dad dengan anak-anak akan membentuk sistem reaksi emosi anak kita terhadap apa yang dia alami, terhadap apa yang dia rasakan. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya Kak ya? Ya. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan kecerdasan emosi anak. Exactly. Saya amazed ya, maksudnya betapa Tuhan itu mempercayakan orang tua untuk ikut membentuk sama-sama loh. Jadi Tuhan nggak create sudah perfect lalu terus dia jadi manusia sendiri gitu. Betapa orang tua dikasih kayak paruan ya gitu. Ini kalau dalam bahasa psikologis ada yang namanya nature nurture. Jadi genetik versus pengalaman. Itu selalu menjadi isu besar. Jadi nature sesuatu yang bawaan, sesuatu yang memang diberikan, tapi orang tua berperan untuk nature. Ya. Hari-hari ini nurture. Nurture. Hari-hari ini sains sudah selalu memberitahu kita bahwa banyak perilaku manusia adalah kombinasi keduanya. Yes, ada gen bawaannya, tapi tidak menutup kemungkinan pengaruh pengalaman. Dan pengetahuan seperti ini yang bikin kita jadi tahu bahwa oh ternyata orang tua itu berperan ya. Jadi bukan nature-nya. Kadang-kadang kan orang tua sudah anaknya gini gitu. Iya, dan bahkan kadang-kadang orang tua sudah langsung menjudge si anak. Ini anak rewel, anak gue nakal, anak gue bandel. Padahal bisa jadi itu diajarkan gitu. Bisa jadi kenakal dalam tanda kutip ya, perilaku nakal itu adalah reaksi anak terhadap aksi orang tua ketika merespon ekspresi emosi anak yang memang belum matang. Tantangannya kita orang tua Kak Reza untuk sadar bahwa anak saya memang belum matang secara emosi. Jadi reaksi-reaksinya nggak bisa dituntut untuk seperti orang dewasa gitu loh. Ya, jadi saya pikir kesadaran itu yang perlu kita taruh di kepala kita sebagai orang tua supaya waktu kita bereaksi terhadap emosi anak,
kita ini nggak kepancing. Saya pakai istilah gampang, nggak kepancing gitu loh. Oke. Karena seringkali orang tua kepancing karena anggapnya kok kamu gitu sih, kan kamu harusnya ngerti gitu. Nah, tapi tadi kan ada nature dan nurture. Yes. Apa berarti kan nature-nya anak ini kan bisa beda-beda? Ya. Apakah gaya parentingnya pun harus sama atau menyesuaikan? Gitu. Ya, trikinya akan begini. Anda punya 2-3 anak, pasti nature-nya beda, temperamennya beda. Padahal dari orang tua yang sama. Yes, tapi bisa begini. Sebenarnya kalau menariknya gini Kak. Biasanya kalau di track, anak pertama bisa kayak karakter temperamen papanya misalnya. Karena anak kedua mamanya gitu. Jadi gen tuh nggak akan bohong. Jadi kalau di trace, kalaupun nggak ke papa mama, carilah ke engkong atau bisa kemana. ke atasnya, lebih Bisa. atasnya juga. Pasti ada yang ekspresi reaksi. Yang paling gampang orang sering kenal tuh introvert extrovert lah gitu ya. Jadi ada anak yang pendiam, penutup gitu ya, emotionally, ada yang open gitu. Biasanya itu akan ada trace-nya jelas di keluarga, ada gen ada. Nah, menghadapi 2 anak dengan karakter yang berbeda, kalau kita ingin optimal, ya memang harus ada penyesuaian. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas di sesi ketiga ya, setelah jeda sebentar. Tapi saya penasaran sih, apakah kemudian misalkan nature-nya itu bukan dari orang tua, misalnya orang tuanya kalem, pendiam, tapi kemudian dia punya anak yang nature-nya outgoing atau misalkan cheerful atau senang sekali ketemu orang, itu kan akan membuat kesulitan buat orang tua. Kenapa? Karena ya saya pembawaannya seperti ini. Iya. Nah, secara singkat aja Kak, mungkin nggak kemudian si anak menjadi mengikuti gaya orang tuanya, atau malah orang tua yang harus mengembangkan nature-nya si anak ini? Prosesnya pasti tidak akan ideal, tapi saya kira orang tua gini, sepanjang Anda sudah berusaha yang terbaik, jangan terlalu takut untuk making mistakes gitu. Oke. Menjawab dulu pertanyaannya, mungkin nggak temperamennya beda? Bisa jadi ya, bisa jadi gini, gennya bukan langsung dari papa mama, bisa lompat dari yang engkong atau dari yang oma gitu ya. Atau bisa jadi gini, papa mama ini kelihatan kalem karena udah dewasa sebenarnya. Tapi coba tanya waktu dulu kecilnya. Karena iya, betul. makin kita dewasa, manusia tuh punya kapasitas untuk reshape the character. Jadi tampilan luarnya itu bisa dimodifikasi. Oke. Misalnya aslinya pendiam, tapi bisa tampil sekarang. Bukan karena aslinya berubah, tapi dia belajar untuk bisa explore. Sebaliknya, tadinya berasa kerusuk gitu ya, tapi terus jadi kalem, ya itu bisa, possible. Itu yang saya kagumi dari manusia. Manusia tuh progresif, adaptif, dan bisa shape dirinya selama dia mau. Oke.